Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kembali lagi bersama saya, channel Pangeran Cahaya. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lindungan Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah semua mengetahui rata-rata ulama-ulama tasawuf itu pasti pernah mengatakan syariatu bila hakikatu atil. Maksudnya syariat tanpa hakikat kosong. Al hakikatu bila syariah batil. Hakikat tanpa syariat itu batil, batal. Maka sebelumnya kita baru-baru belajar ma'rifat, minimal tahu dulu yang mana baik dan buruk, tahu yang mana haram, yang mana makruh, yang mana mubah, yang mana sunnah, dan yang mana wajib. Minimal tahu dulu itu. Minimal tahu sedikit-sedikit. Inilah awal-awal yang pertama dilakukan para salik ataupun para pejalan spiritual, muridun. Kemudian setelah itu yang dilakukan adalah taubatan nasuha. Tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Secara zahir kita disuruh Allah Ta'ala untuk bertaubat yang sebenarnya taubat. Namanya apa? Taubatan nasuha. Harus taubatan nasuha. Lalu kayak apa kita harus taubatan nasuha? Bagaimana caranya? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, secara zahir ini menyesal. Yang kedua, tidak mengulangi. Yang ketiga, mengganti dengan kebaikan. Tapi tunggu dulu. Taubat yang sebenarnya taubat, yakni taubatan nasuha, maksud yang sebenarnya secara hakikatnya. Nah, kalau kita ambil daripada ilmu sorof ya, kata taubat, taubat ini diambil daripada taba yatubu taubatan. Kalau orang Buddha biasanya amitaba, taba. Nah, ini diambil dari ilmu sorof daripada asal kata taba. Nah, kalau di dalam ilmu sorof itu taba itu ada binanya. Binanya itu bina apa itu? Orang-orang pondok pasti tahu. Taba itu binanya bina ajwaf. Kenapa bisa bina ajwaf? Huruf illatnya itu di ain fi'il. Contoh, ta itu fi'il, alif itu ain fi'il, ba itu lam fi'il. Lalu apa yang dimaksud huruf illat? Huruf illat itu dalam ilmu sorof itu ilmu apa? Huruf penyakit. Alif, waw, ya, itu huruf penyakit, huruf illat. Nah, bila di tengah-tengah, binanya ajwaf, terletak di ain fi'il. Jadi asalnya taba yatubu taubatan. Nah, jadi apa artinya taba? Artinya kembali. Kalau bahasa kita itu balik. Kalau bahasa Jawa Bali. Balio. Nah, sekarang kita itu ada apa tidak? Tidak ada toh. Jadi asalnya daripada ketiadaan kembali juga ketiadaan. Asalnya kosong ya kembali ke kosong. Sekarang kembalinya. Maka itulah yang dikatakan taubatan nasuha. Asalnya daripada tiada kepada ketiadaan. Asal kekosongan kembali kepada kosong. Kalau secara syariat yang dikatakan taubat itu biasanya menyesali atau cuma baca istighfar. Tapi kalau kita masih ada keakuan di situ membaca, itu ibarat seperti tobat sambal. Kita makan pedas-pedas sambal, wah aku besok-besoknya udah nggak mau lagi. Tapi diulang lagi, nah, itu namanya taubat sambal. Kita ini baca istighfar, sembahyang taubat, mandi taubat. Tapi kita ini mengakui bahwa kita yang sholat, kita yang istighfar, kita mandi tobat, kita yang beramal. Maka ini belum dikatakan sebenar-benarnya tobat. Belum sebenar-benarnya kembali. Tubu ilallah. Kembalikan. Kembalikan hak Tuhan. Asalnya kosong, kembali ke kosong. Asal tiada, kembali ke tiada. Lalu cara metodenya kembali bagaimana? Kita lihat, kita ini insan itu terdiri daripada tubuh, hati, nyawa, rahasia.
tubuh, tubuh ini namanya Adam. Jasmani itu Adam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki namanya Adam. Hati, hati namanya Muhammad. Kalau nyawa Ahmad. Kalau sir, rahasia itu Allah. Lalu yang mana kita? Yang mana? Tubuh, tubuhnya Adam. Namanya. Ini bukan Nabi Adam ya. Bukan nenek moyang kita, bukan Nabi Adam atau manusia pertama, bukan. Ini Adam. Kalau hati, hati Muhammad. Nyawa, nyawa Ahmad. Rahasia, rahasia Allah. Lalu di mana kita? Nah, lalu kita kembali ke Adam. Adam ini namanya tubuh jasmani. Jasmani. Muhammad tubuh ruhani. Ahmad tubuh nurani. Allah tubuh robbani. Sekarang dipecah lagi. Inilah kesemuanya. Keempat ini yang dikatakan ruh. Itulah ruh yang keempat ini. Ini sebenarnya adalah ruh. Nah, lalu kata Tuhan apa? Kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu perkaraku. Tuhan tidak mengatakan ruh itu aku, tapi perkaraku. Mengapa? Karena Tuhan itu laisa, tidak bisa diumpamakan. Tapi ruh itulah kenyataannya. Lain, namun tiada lain. Ini sarung, bukan kapas, namun tiada lain. Ini sarung, bukan benang, namun tiada lain. Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, apabila ada orang yang bertanya kepadamu tentang ruh, kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu perkaraku. Ruh itu perkaraku. Maksudnya apa? Ruh itu tiada lain daripadaku. Namun jangan katakan aku, karena sudah dalam rupa yang berbeda. Nah, lalu hakikat insan itu tidak dilihat daripada jasmani, namun secara ruhaninya, hakikatnya. Kalau orang duduk di situ, jasmaninya tidak akan hancur, bertubuhkan rohani. Kemudian ada juga yang mengatakan, jangan membahas tentang ruh, itu urusan Tuhan, jangan dibahas. Lihat dulu asbabun nuzulnya, kenapa turun ayat itu. Kemudian yang kedua, jangan diputus sampai situ ayatnya, ada lanjutannya. Kurang lebih artinya tidak diberitahu tentang ruh itu, melainkan sedikit, kecuali sedikit. Qalil illa qalil. Berarti ada. Qalil, sedikit. Sedikit di sisi Allah. Itu Masya Allah. Itu banyak di sisi manusia. Nah, kalau kita duduknya di jasmani, maka hancur kita. Musnah. Maka kita kembali kepada perkara yang pertama tadi. Kita ini yang mana sih sebenarnya? Pikiran yang dimaujudkan. Jadi kita harus kembalikan pikiran itu kepada asalnya, kepada kekosongan itu. Kemudian kita kembalikan ke mahruang, kembalikan ke nur ilahi. Berarti duduknya sudah betul. Nah, ketika keakuan kita ini, pikiran kita ini didudukkan berlindung kepada nur Allah, berarti yang zahir batin ini yang ada siapa? Allah Ta'ala. Namun tidak bisa disebut, tidak usah disebut dalam rahasia. Makanya kembalikan itu, pikiran ke asal itu, kepada kosong itu. Lalu nyata. Nah, dari kosong kembali ke kosong. Lalu yang nampak ini siapa? Jadi keakuan pikiran kita, rasa-rasa kita ini yang hidup, merasa hidup, kembalikan ke kosong itu. Dari yang kosong itu, itulah ketiadaan. Kemudian nyata yang zahir batin ini siapa? Allah Ta'ala. Allah Muhammad. Makanya kita pahami apa tadi salib. Salib ini sebutan. Sebutan orang-orang yang ingin menggapai Sang Maha Sejati. Yang ingin menggapai Sang Maha Sejati. Siapa itu Sang Maha Sejati? Itu Tuhan. Yaitu Rabbul Izzati yang bertajalli kepada nurnya Allah, yang bernama Allah. Itulah salib.
Ketika salik ini sudah melewati hal-hal yang seperti tadi, berbagai mujahadah, berbagai rintangan, riyadhah di dalam ilmu syariat, di dalam thariqahnya, ya. Kemudian yang Allah perintahkan, kemudian Rasulullah sunnahkan, ya. Maka itulah yang peningkatannya itu akan meningkat kepada makom arif. Jadi minimalnya sekarang kita harus melewati syariat setidaknya sedikit, paham sedikit-sedikit ilmu ketauhidan, ilmu makrifat sedikit-sedikit paham. Kalau tidak tahu itu jalannya kemana? Kalau tidak lengkap itu syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Jadi orang-orang arif billah ini, dia pasti akan merasakan gejolak, tarokki, tanazzul, fana, bako, majzub, biasanya juga satu hati, atau perkataan-perkataan yang berlangsung dan tidak bisa dikendalikan. Coba diperiksa, sudah tidak melewati, baru disebut arif billah. Kemudian siapa yang sahkan arif billah itu? Apakah diri kita sendiri? Tidak. Ada yang mensahkannya. Semua para wali dahulu ada yang mensahkan. Bukan cuma kita dengar, oh panak begini, oh bakok begini. Kemudian alam bawah sadar merespon. Kemudian kita mabuk mengangkat satu hat, atau bengong semalaman. Bukan. Ada yang sahkan. Ada mursyid yang sahkan. Mursyid secara rohani, secara batin, dan mursyid secara lahiriah, seperti ulama-ulama dahulu. Entah itu Nabi Khidir, didatangi Rasulullah, atau mursyidnya sendiri. Tidak bisa kita langsung tiba-tiba mengatakan saya sudah arif billah, tidak. Ada yang mensahkan, ada yang melantik. Maka awal-awal itu dialami tarokki, tarki, naik. Apa itu tarokki? Apa itu tarki? Tarki itu naik. Bisa juga disamakan dengan mi'raj. Maka naiknya ini dalam pengertian bagaimana? Naik pesawat, atau naik roket kah, atau keluar angkasa, kemana kah? Maka yang dimaksud naik ini apanya? Kesadarannya. Dan pada saat naik di sini, pada saat waktu naik, itu juga dalam keadaan fana, otomatis, sekaligus. Nah, sekarang fana yang dimaksud ini bagaimana? Fananya bagaimana? Tata caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Prakteknya. Dari alif, titik, ke kosong. Awalnya tiada, dimaujudkan, kemudian kembali lagi kepada kemaharuang, kembalikan kemaharuang. Ada cara seperti ini. Banyak cara, banyak metode. Ada juga seperti ini. Tubuh kita panakkan kepada af'al, jadikan kepada af'al. Jadi jangan lagi lihat tubuh kita ini rasanya, jadikan af'alnya Allah. Hati kita, jangan pandang lagi hati kita, tapi hati ini jadikan asma Allah. Nyawa, ruh. Ruh ini jangan pandang ruh lagi, tapi jadikan sifatnya Allah. Sir, rahasia, jadikan zatnya Allah. Tubuh fana kepada af'al, hati fana kepada asma, nyawa fana kepada sifat, kemudian sir, rahasia, fana kepada zat. Jadi yang ada apa? Zat, sifat, asma, af'al. Kalau yang ada hanya zat, sifat, asma, dan af'al, maka yang ada ini yang bernama Allah. Saat orang tarki, kemudian fana, mi'raj ke situ, fana. Jangan ada kita di situ, akunya situ sudah melebur, fana ke situ. Jadi orang-orang yang berkata aku Allah, Syekh Mansur Al-Halad, Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan sebagainya, Syekh Siti Jenar dan sebagainya, orang-orang yang sudah tarki dalam mi'raj itu orang-orang yang fana dan menimbulkan kata-kata majzub, kata-kata satu hat. Dan memang majzub juga di situ sementara. Nah, pada saat di makom fana itu majzubnya di situ, itu terserah Allah mau dimatikan atau dipanakkan secara lahir batin, atau mau dimatikan ataupun disadarkan, terserah Allah. Namun jangan tertahan di fana. Kalau mau sempurna menjadi arif billah, ini sudah bagus, sudah lumayan sekali, jauh. Namun yang dikatakan arif billah bukan hanya di makom fana, masih ada lagi ke bako. Puncaknya bako, arif billah. Maka di atas makom fana itu bako.
Jadi orang-orang yang kita dengar atau apa mengatakan aku Allah, aku Allah, aku Allah, fana di situ itu adalah orang-orang yang fana. Prasangka baik, barangkali memang sudah fana di situ. Tapi kalau tidak fana, berkata begitulah haula wala quwata. Saya angkat tangan pribadi. Kalau keakuannya mengatakan rasa dia tidak naik kepada kemaharuang atau tidak kosong, tidak naik ke maharuang, dia tidak duduk di maharuang, di zat, dan mengatakan aku Allah, itu berbahaya. Saya minta ampun. La haula wala quwata illa billah. Apalagi kalau pada kepada sifat saja, harus naik ke zat. Itu makom fana. Setelah itu mengalami tanazul. Ini yang dimaksud bersamaan dengan makom bako. Nah, jadi afalnya Allah yang tadi itu menjadi zohirnya Muhammad. Zohirnya Muhammad, afalnya tadi. Kemudian asma Allah tadi itu menjadi akhir Muhammad. Sifat Allah itu tadi menjadi awal Muhammad. Kemudian zat Allah tadi menjadi batin Muhammad. Wal awalu, wal akhiru, wal zohiru, wal batin. Yang ada siapa? Yang ada siapa? Yang ada siapa di dunia dan di akhirat siapa? Jangan cari Tuhan. Yang ada dari dunia ini sampai di akhirat, yang ada hanya Muhammad. Allah Ta'ala sudah bertajalli kepada Nur Muhammad. Pahamkah tidak ini? Maka inilah makom bako, saudara-saudara. Jika hari ini, ya, saya pribadi salah mengatakan ini, saudara-saudaraku tuntut saya sampai di akhirat. Jangan lepas. Kejar. Allah Ta'ala sudah bertajalli ke Nur Muhammad. Makanya orang yang paling sempurna, tajalli mazhar Allah yang paling sempurna daripada sekalian manusia insan, itu cuma baginda Rasulullah SAW. Yang paling sempurna. Itu tajalli Allah Ta'ala yang sempurna. Paling sempurna. Kamil mukamil. Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, semua Muhammad. Semua Nur Muhammad. Kita semua Nur Muhammad. Tapi mohon maaf, yang paling sempurna itu Nabi Muhammad SAW. Insan kamil mukamil. Allah Ta'ala jangan dicari. Jangan dicari. Ayo kita bongkar. Masuk lagi ke dalam. Rahasia besar. Tidak ada siapa-siapa di sana, saudara, yang sudah tarki di sana, sudah fana. Tidak ada siapa-siapa di sana, saudara. Itu yang level fana. Yang ada hanya Allah. La maujud bihaqil Allah. Itu level fana. Kita berani bertanggung jawab. Mursyid kita rata-rata, guru-guru kita, saya tanggung jawab. Kejar sampai akhirat. Itu yang dikatakan bako, kekal. Dunia saat ini sampai di akhirat kelak, yang ada hanya Muhammad. Yang dikatakan Muhammad ini bukan hanya zohir, Nur Muhammad zohir batin. Secara batinnya Nabi Muhammad, hakikatnya Nur Muhammad. Namun secara zohirnya juga, itu juga Nur Muhammad, sama dengan kita. Namun yang paling sempurna lahirianya itu adalah baginda Nabi. Tapi batinnya sama dengan Nur Muhammad. Tajalli mazhar sempurna itu. Maka setelah tarki tadi, tanazul turun. Kemudian bako di syariat. Makanya dalam pencarian itu harus naik dulu, mi'raj, harus bertemu kepada zat. Nah, zat Allah ini daripada Rabbul Izzati. Nah, Rabbul Izzati sudah menjadi zat, sifat, asma dan afal. Yang ada hanya, kalau sudah di makom fana yang ada hanya Allah. Kemudian makom bako, makom tanazul, ya, saudaraku semua. Sampai kapanpun, apapun yang saudara atau kita dulu hayal-hayalkan, ya, kita nanti lihat nanti di akhirat, di surga sebagai bulan purnama. Nah, ada kan? Itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Itu artinya apa, saudara-saudaraku? Nah, kita itu hakikatnya sebenarnya suatu saat nanti baginda Nabi SAW yang bagaikan bulan purnama. Karena begini,
sampai kapanpun apa yang kita pikirkan di dunia ini maupun di akhirat, yang dikatakan Allah Ta'ala itu Nur Muhammad, saudara. Itu yang dikatakan hakikat Allah Ta'ala. Sampai kapanpun mau cari kemana. Jadi kalau di sini tidak mengetahui siapa diri sebenarnya diri, yaitu Al-Haq, yaitu Allah Ta'ala, maka tidak akan bertemu, saudara. Mau cari kemana? Nah, mungkin tidak bisa terlalu dalam lagi, ya, karena yang kita bahas ini sudah sangat dalam. Kalau terlalu dalam sekali, ini media sosial. Jadi kita tidak teruskan, ada kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.